Kok belum tidur sih? Hmm. Lagi banyak pikiran ya? Atau kamu lagi galau? Sini deh, aku temenin ya di Ardan Radio. Setiap Senin sampai Sabtu jam 12 sampai jam 2 malam di Siliwangi. Jangan lupa ya, siapin selimut wanginya. Ardan Radio. Ardan Still Alive. Streaming on ardenradio.com. Puasa nungguin maghrib aja pada ngeluh. Giliran nungguin yang gak pasti bertahun-tahun, kok betah sih? 105.9 Stay cool and lovely. Ardan Radio. Batuk. Ayo, siapa ngaku nih yang nungguin ketidakpastian bertahun-tahun tapi masih betah? Semoga itu bukan kamu ya, insan muda. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. 105.9 FM Ardan Radio. Ardan Still Alive. It's ready till here, insan muda. Yang nemenin kamu malam ini spesial di Siliwangi. Siapin selimut wangi. Walaupun kita vibes-nya kali ini lebih slow, lebih santai karena kita memasuki bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan ya buat besi-besi online aku yang menjalani ibadah puasa. Spesial buat malam ini. Pastinya aku pengen reconnect lagi nih sama besi-besi online aku sambil dengerin gimana sih kabar kamu. Mungkin ada cerita di satu hari pertama bulan Ramadan ini, gimana perjalanan puasanya? Apakah lancar? Insya Allah lancar ya. Atau dari kemarin ada aja nih momen-momen yang apa ya, rasanya mendekati bulan puasa tuh ada aja kejadian-kejadian yang unexpected, atau mungkin ada momen-momen yang menyentuh, yang ngebuat kita lebih terharu. Karena jujur li kan, honestly aku ada banget sih beberapa momen yang rasanya aduh ngebuat gue terharu banget nih, atau jadi lebih sensitif aja, intinya kayak gitu sih. Tapi spesial buat malam menuju kita sahur bersama ini, aku cuma pengen nemenin kamu nih. Mungkin yang malam ini baru selesai ibadah, atau lagi ngerjain deadline-nya, atau mungkin masih belum bisa tidur aja. Karena biasanya ketika kita masuk ke bulan puasa tuh kita adaptasi lagi juga kan sama jam tidurnya, mulai dari jadwal puasa, terus masuk kerja mungkin, atau masuk sekolah dan lain-lain. Jadi ya mungkin hari pertama ini masih trial dan error untuk kita beradaptasi dengan time management. Itu kayaknya gue aja sih ya. Tapi hopefully semoga kamu lancar-lancar puasanya. Boleh banget kalau misalnya kamu mau cerita juga, kamu bisa WhatsApp ke WhatsAppnya Ardan Radio yang di 0812 201 1059. Ini juga udah ada besi online aku yang curhat. Nanti aku bacain satu-satu ya. Sambil kamu misalnya mau request lagu juga boleh banget. Mungkin biar kita kerasa bulan Ramadan ya. Abis ini aku mau muterin salah satu lagu dari Teddy Aditya yang aku suka banget sih. Ini kayaknya masih nuansa Ramadan juga.
Siapa tahu ini ngebuat hati kita lebih hangat selain karena banyak ritual-ritual dan juga rangkaian ibadah, tapi juga ditemani oleh orang-orang tersayang. Mungkin kamu juga di awal puasa ini hari pertama buka itu bersama orang-orang terkasih atau keluarga terdekat. Boleh banget kalau kamu mau ceritain, aku tungguin cuma di Siliwangi. Selesai. It's traditional here in Muda yang masih nemenin kamu. And that was Bahasa Kalbunya Raisa. Aduh, aku siap dengerin lagu Bahasa Kalbunya Raisa tuh. I don't know, I feel so emotional karena menurut aku apa ya, kayak pesannya, emotionnya kayaknya tuh sampai banget ke pendengarnya bahwa kadang ketika kita dekat sama seseorang atau kita punya orang yang spesial, saking spesialnya ikatan kita sama seseorang tersebut, kita tuh kayak punya bahasa internal atau bahasa kalbu yang mungkin orang lain gak bisa ngerti, tapi kadang tanpa kata, tanpa kalimat, kita tuh bisa understanding each other, and I think that's really special. Kamu pernah gak sih punya seseorang yang mungkin saking kuat ikatan batinnya, kalian bisa saling mengerti aja apapun situasinya, apapun bahasanya, kadang gak melalui kata-kata tapi lewat energi, lewat kebiasaan, lewat bahasa tubuh, mungkin itu bisa tersampaikan pesan-pesannya. Jadi gue yang baper deh. Anyway, gak tau kenapa kali ini tuh mungkin agak beda ya. Aku memasuki Ramadan kayak sangat-sangat slow, terus juga banyak hal-hal yang mau aku appreciate juga, yang mau aku lebih syukuri, aku nikmati pelan-pelan, aku bener-bener rasain each momentnya sama keluarga, pas lagi ibadahnya, dan mungkin juga ngumpul-ngumpul sama orang yang udah lama gak ketemu. Itu sih, udah gue gini aja tuh kayak terharu coy. Sumpah deh, gue gak ngerti kenapa I'm very sentimental. Oke, sambil daripada jadi gue yang terharu nih ya, mending aku bacain besi-besi online aku nih yang udah ngechat. Ada besi online tuh yang selalu menjadi yang pertama. Ada Karoli. Happy banget nih, kita rutin ketemu setiap Siliwangi nih. Ya, ini matanya agak minus, jadi kita harus pakai monitor lebih dekat. Halo Kakak Rin katanya. Hai, gimana puasa hari pertamanya? Insya Allah diterima ibadahnya ya Kak, amin. Masya Allah hari ini luar biasa sih, lancar semuanya. Terus aku juga tenang walaupun sebenarnya hari ini aku bangun terus beres-beres, ada deadline juga. Sepertinya beraktivitas seperti biasa. Aku nggak ada sih sore tuh kritis sedikit ya, gue lapar banget, tapi semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Kamu gimana nih? Apakah semuanya baik-baik aja atau ada cerita-cerita tertentu nih? Boleh banget lo sambil share. Katanya, Kak aku mau nanya, ini cuma ilustrasi aja sih Kak. Mungkin karena jam segini memang jamnya overthinking. Hehe, true. Misalnya kalau ada dua orang baru saling kenal dan masih pelan-pelan membaca satu sama lain dalam berbagai sisi, menurut Kak Rin, sikap kecil apa yang paling bikin rasa nyaman itu tumbuh? Oke, rasa nyaman kalau aku sih orangnya, aku seneng ketika aku bisa menemukan ketenangan itu dalam suatu hubungan atau pada seseorang, karena we all know that this life is very very busy and chaotic. Jadi sometimes kita butuh ruang nyaman dan aman ya, yang mungkin itu bisa kita temuin di seseorang yang kita percaya. Jadi kalau kamu nanya itu, jawaban aku adalah aku mungkin mencari ketenangan dan mencari orang yang mau sama-sama apa ya, sama-sama menjalani segala keadaan di kehidupan ini dan juga beribadah bersama. Sebenarnya beribadah nggak cuma tentang kayak sholat, berdoa dan lain-lain, tapi kita kerja, doing something good for the society, itu menurut aku juga salah satu ibadah. Jadi
banyak banget sebenarnya hal-hal baik yang bisa kita lakukan, dan ketika kita saling komit untuk be there for each other, menurut aku itu yang ngebuat sebuah friendship, relationship itu menjadi spesial, meaningful, dan juga nyaman gitu sih. Jadi kalau misalnya kamu tanya apa yang ngebuat aku nyaman, mungkin ketika aku menemukan ruang aman, ruang nyaman di sebuah hubungan atau di seseorang, dimana emang kedua belah pihaknya sama-sama komit untuk mau bareng-bareng gitu. Semoga sedikit membantu ya. Terus katanya kalau request mau lagunya Elton John yang Sacrifice. Oh my god, that's one of my favorite songs dari Elton John. Nanti coba aku cek, hopefully dia available malam ini buat aku play. Entah kenapa lagi pengen denger itu banget dari radio, apalagi kalau kebetulan di Ardan. Oke, kalau Karuli mau main-main ke Ardan juga boleh banget loh. Aku akan sangat amat senang dan terbuka untuk bertemu dan juga menyambut di ruang siaran. Udah itu aja, sehat-sehat juga untuk Karin dan adikku tersayang di sana. Iya nih, alhamdulillah Syarilla udah sembuh ya, semoga sehat-sehat. Tapi malam ini kita tidak berjumpa, mungkin Syifa berbeda. Salam aja ya buat Karuli dan keluarga, buat semuanya. Terus katanya semoga sahurnya nanti aman dan lancar, amin. You too, wish you both all the best ya Kak. Thank you so much. Semoga Karuli juga sehat-sehat, happy-happy. Aku seneng deh sama Karuli tuh, kita selalu punya selalu punya conversation yang meaningful menurut aku. Dan semoga apa yang aku sampaikan juga sedikit banyak bisa memberi insight-insight baru. Dan kalau misalnya kamu juga sebenarnya mau cerita juga gak apa-apa, karena aku senang banget dengerin cerita kamu loh, buat besi-besi online aku nih. Nah begitulah, aku merasa ini adalah special moment, special month yang benar-benar harus kita manfaatin banget nih untuk hal-hal baik. Dan semoga apapun yang, karena aku dari kemarin tuh ada aja kayak aduh kayaknya agak menguji kesabaran saya nih. Cuma aku ingat lagi, ini semua hanya ujian sementara dan gak perlu ada yang dibawa marah-marah atau emosi. Kita kayak berhenti sejenak dulu kalau misalnya merasa kurang nyaman dengan situasinya. Terus kalau udah kembali tenang lagi baru kita hadapi. Jadi tidak boleh ada emosi, tidak boleh ada marah-marah ya, karena semua ini bisa dijalani dengan tentram dan juga nyaman. Betul kan insan muda? Betul dong. Nah buat kamu nih yang mungkin malam ini juga lagi banyak pertanyaan atau overthinking, boleh banget kamu ceritain juga. Karena sebenarnya kayaknya gak cuma kamu doang sih. Aku tiap malam juga seneng sebenarnya punya teman ngobrol, punya besi online yang kita bisa catch up walaupun gak ngobrol secara langsung. Karena apa ya, sebenarnya bukan overthinking tapi renungan malam. Kayak semakin aku dewasa nih, hari-hari akhir ini aku banyak sekali merefleksikan hal-hal yang aku jalanin. Dan aku berharap sebisa mungkin apa yang aku jalanin tuh bisa bermakna, gak cuma untuk banyak orang tapi untuk aku sendiri yang ngejalanin. Because I think last year was something different and pretty chaotic buat aku. I feel like kayak aku dengerin banyak sekali masukan dan keinginan, mungkin juga mimpi orang-orang, which is fine dalam hal pekerjaan, profesional dan hal-hal lainnya. Tapi aku akhirnya menyadari bahwa aku kurang mendengarkan apa yang ada dari dalam diri aku. And I love having a deep connection with people around me. Karena menurut aku mau sespesial apapun pekerjaannya, pencapaiannya, tapi kalau misalnya nggak dikelilingin sama orang-orang yang kita punya connection yang spesial atau dalam, I think it means nothing. Ini karena mungkin I'm a very extrovert person juga, dan mungkin aku adalah orang yang sangat-sangat social. Jadi what makes life important for me adalah ketika kita punya relation yang spesial juga sama orang-orang di sekitar kita. Tapi mungkin kamu punya
pemaknaan yang berbeda dalam memaknai sesuatu yang spesial, boleh banget kamu ceritain ke aku tungguin sampai jam 2 nanti. 105.9 FM Arden Radio. Still with Rachel here yang nemenin kamu nih malam ini. Tadi seru banget, banyak besi-besi online aku yang curhat dari TikTok. Kamu juga boleh banget sambil nonton live aku. Dan di situ kita juga bisa connect. Kamu bisa komen, bisa request juga, mau cerita-cerita boleh. Jadi kita lebih dekat karena ada videonya ya guys. Dan kalau misalnya kamu mau nonton di website-nya juga boleh banget di www.ardenradio.com. Ini banyak banget nih besi-besi online aku udah join. Ada Zian juga. Seperti biasa aku dikirimin video-video spesial. Katanya hadir sahur kak. Iya nih, welcome Zian. Welcome to my program Siliwangi, siapin selimut wangi. Kamu mau request apa atau cerita apa, boleh banget ya. Jangan malu-malu karena Zian ini pemalu padahal dia adalah salah satu pendengar pertama aku. Jadi kan kita sebenarnya kenalnya udah lama. Kenapa kamu harus malu-malu, please deh. Mending kamu request aja sebelum gue yang banyak nyerocos nih ya. Oke, di sini ada Benedictus Tri juga, besianan aku. Katanya Benedictus Tri Budiarto dari Rolling City selalu stay di Siliwangi. Oh, that's so sweet. Welcome ya di Rusia, ruang siaran. Katanya aku pengen di play lagunya Budi yang Tolong karena relate sama episode yang diberi sang sutradara kehidupan. Akan kisah cinta yang tak pasti selama 5 tahun Maret ini karena seamin tak seiman. Waduh, berat banget nih kak. Seamin tapi gak seiman. Itu sih namanya sakit hati yang kau pilih. Tapi gak apa-apa. Kita gak pernah tahu, siapa tahu along the way kalian dekat dan banyak ngobrol, salah satu atau keduanya mendapatkan hidayah atau jawaban yang benar-benar kalian yakini ya. Kita doakan aja. Katanya itulah tembok pembatas tertinggi. Betul, aku setuju. Buat kakaknya terima kasih banyak udah ngebacain dan mentugas. Thank you so much juga nih Benedictus Tri Budiarto. Nanti aku cariin lagunya, nanti aku play juga. Dan semangat juga buat kamu. Ini sedikit cerita ya. Sebenarnya aku juga pernah mengalami seamin tapi tidak seiman. Cuma aku kayaknya tipikal orang yang cukup logical. Jadi once it comes to a relationship, tapi aku pengen kita jelas nih sebelum ada sesuatu yang dimulai, kita harus sama-sama ngobrol dulu. Tujuannya mau kemana, ini backgroundnya seperti apa, apakah kita satu visi dan misi. Dan waktu itu kita pernah punya, untungnya kita sama-sama terbuka dari awal. Kayak dari I think we're very open juga. Aku ketemu orang yang, jadi justru kita malah banyak diskusi gitu. Kayak kita akhirnya ngobrol bahwa we come from two different backgrounds dan juga agama. Kadang yang satu agama aja banyak sekali perbedaannya, cobaannya. Apalagi ketika ada dua insan yang dari lahir mungkin dibesarkan dan juga dididik dengan nilai-nilai yang berbeda. Walaupun pasti keduanya untuk nilai-nilai kebaikan. Dan akhirnya kayak kita sudah komit sih, we don't want to waste each other's time. Terus mungkin gue juga tipikal yang cukup tegas. Ini buat perempuan-perempuan juga nih. Kalian harus bisa tegas sama pilihan kalian sendiri. Jangan sampai merugikan orang lain dan jangan sampai juga merugikan diri sendiri gitu. Menurut aku waktu tuh mahal sekali ya. Jadi jangan mau diajakin jalanin aja. Kalau buat aku personally, semua tuh harus ada tujuannya kemana, harus jelas, terus harus bisa saling memberi impact yang baik. Jangan mau ada di gray area. Jadi pada saat itu akhirnya kayak aku bilang, aduh I'm so sorry. Aku sebenarnya sangat mengappreciate our moment yang kita spend together. Walaupun gak banyak juga sih ketemunya, tapi ketika kita ketemu, menurut aku conversationnya cukup dalam juga, cukup meaningful juga. Jadi aku justru senang banyak diskusinya. Tapi aku waktu itu punya spesial doa buat aku, ya Allah,
kalau misalnya dia emang jodohku, tolong permudah jalannya. Tapi kalau misalnya emang dia bukan jodohku untuk sebagai pasangan, tolong buat aku untuk tidak jatuh cinta atau jatuh hati. Yang awal aku sempat tertarik, tapi mungkin karena emang kita beda aja dan kayaknya kita tidak bisa sama. Akhirnya aku kayak lama-kelamaan fade away aja, perasaannya kayak ketertarikannya pun hilang. Walaupun kita masih berhubungan baik dan hopefully bisa jadi teman yang baik juga, mungkin bisa jadi partner kerja, we never know. Ya seperti itulah. Kadang ketika emang belum ready untuk memulai dengan segala resikonya, lebih baik gak usah gitu. Akhirnya aku mengambil keputusan kayak udah gak bisa nih ketemu-ketemu, kecuali kayak emang ada urusan kerjaan atau urgency yang emang perlu kita diskusikan secara langsung. Tapi kalau enggak kayak lebih baik tidak, karena daripada kita menjalankan sesuatu yang tidak pasti gitu. That's it guys, thank you for listening ya. Jadi gue yang curhat nih. Mungkin kamu juga punya pengalaman-pengalaman serupa yang pengen kamu ceritain juga boleh banget. Atau mungkin kamu malam ini sambil nungguin sahur pengen curhat, atau ada overthinking yang pengen kamu tanyain, cari saran juga boleh banget. I'll be your safest place. Aku bakal jadi tempat teraman kamu buat cerita-cerita, curhat banget. Feel free untuk ceritain, aku tungguin cuma di Siliwangi. Yes, so that was Through These Tears by Lenny. That was so deep ya. Malam ini gak apa-apa, aku bawa kita galau-galau sedikit ya, biar semakin mellow menuju sahurnya. Oke, ini udah ada besti online aku yang curhat juga. Ada India kesayanganku nih. Hai, oh my god, aku gak sabar mendengarkan berita baik. Hai Karin, kakak cantikku. Hai sayangku, cintaku. Katanya gay, nonton Siliwangi Karin lagi. Aku yang happy banget loh. Welcome ya Karin, apa kabar? Gimana puasa pertamanya? Lancar kan? Semoga kakak selalu diberikan kemudahan untuk jalani Ramadan ini dan selalu happy ya. Amin amin amin. Thank you for the well wishes. Semoga doanya kembali ke kamu juga. Semoga lancar-lancar, sehat-sehat juga, dan pastinya happy selalu juga ya. Semoga berkah juga nih buat dia dan keluarga. Amin. Ada kabar baik kali ini. Katanya finally aku sidang skripsi hari Kamis kemarin dari jam 10 sampai jam 11.30. Alhamdulillah berjalan lancar. So happy and proud of you. Gue yang terharu deh. Gue gini-gini aja kayak suka terharu. Makasih loh. Kamu sudah sampai sejauh ini. Makasih juga udah dikasih kabar baiknya. Aku kayak tersentuh banget. Semoga langkah kamu ini mengawali banyak kebaikan-kebaikan lainnya ya. Amin. Katanya presentasiku dapat pujian. Keren. Aku bisa jawab semua pertanyaan keempat Dewan Penguji. Wow, dan waktu pembacaan naskah kelulusan nilai sementara ada di 83 dengan predikat A. That's really cool. Aku percaya almarhumah ibu pasti bangga lihat pencapaian kecilku dari atas sana. Pasti dong, insya Allah ya. Al-Fatihah buat ibunya dia nih. Dan juga akhirnya solo ridingku 28 km bolak-balik terbayarkan kak. Wow, itu jauh juga sih. Kamu keren banget. Masih gak nyangka bisa selesaikan sampai di titik ini. Walaupun waktu ngerjain skripsi sempat patah hati karena ngelihat seseorang yang aku kagumin tepat 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba publish pacarnya kak. Oh my god, gue kayak ikut sedih juga. But everything will be fine, and now I'm getting used to it. Sialnya kemarin waktu ziarah ketemu ortu dia di makam Huhu Wakwak. Tapi gak apa-apa, insya Allah pertemuan itu juga menandakan bahwa walaupun udah gak bersama, tapi hubungan kalian insya Allah baik-baik terus ya, amin. Aku cerita panjang banget kali ini, maaf ya kak. Semoga kakak gak bosan sama aku, hehe. Aku gak bosan, justru aku happy banget. Thank you udah join dan juga udah cerita. Aku yang makasih lah, aku seneng dan aku hafal each of you guys, karena aku benar-benar setiap cerita kalian tuh sampai sekali ke hati aku. Walaupun kita mungkin terbatas oleh jarak dan juga perangkat-perangkat siaran ini, tapi it means a lot to me and I'm very happy for you Nadia. Once again congratulations. Ini terharu deh aku, soalnya mengikuti sekali dari cerita-cerita awal bimbingannya dan lain-lain.
So once again, I just want to say congratulations ya. I'm very proud of you, India. Hopefully nanti kita bisa ketemu pas kamu lagi ke Bandung, atau mungkin aku ada kesempatan ke Lampung ya. Request lagu Rinduku Selamanya dari Rizwan Fadila. Makasih banyak Kak. Nanti pulangnya always be careful. Thank you sayang. Nanti aku puterin lagunya buat kamu juga, sehat selalu, happy selalu. Dan once again, I just want to say congratulations. Aku bangga banget sama kamu and I'm happy for you. Semoga ini menjadi langkah yang baik untuk banyak kebaikan lainnya. Amin 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 amin. Congrats India. Nih ada juga katanya Zian, musiknya lumayan sedih ya Rain. Iya nih gak apa-apa, aku izin ya malam ini bacain atau muterin yang sedih-sedih dulu biar kita lumayan mellow. Tapi apapun itu aku selalu happy sih, walaupun mungkin sedikit slow malam ini karena aku ditemenin sama besti-besti online aku. Ini ngebuat hari-hariku lebih spesial, walaupun mungkin akhir-akhir ini ada beberapa berita yang membuat aku sedikit kecewa atau patah hati. Makanya jangan pernah menaruh harapan pada sesuatu yang sementara, pada manusia, atau jadi gue yang curhat. Intinya apapun itu kita ambil aja hikmahnya, dan insya Allah pasti ada kebaikan di baliknya. What a 5.9 at an Arden Radio. Arden still alive. It's Rachel here, insan muda yang masih nemenin kamu nih. Dan happy banget besi-besi online aku. Hari ini banyak sekali cerita-cerita. Di sini udah ada siapa nih yang cerita juga? Oke, katanya Sita nih. Sita Jati Handap. Hai, welcome. Oke, katanya mau request lagu dari Kevin Widaya Lalahuta yang aku bertahan, salamnya buat semua kru dan penyiar Radio Ardan sama semua teman Ta. Makasih. Ini salam spesial dari Sinta katanya. Boleh nanti aku puterin ya lagunya. Katanya lagi galau Karin. Pertama aku putus, terus aku punya pacar baru kan. Nah, di saat aku udah move on dan sembuh luka hatinya, happy sama pacar yang sekarang, tiba-tiba mantan datang mau balik lagi. Gimana ya sikap kita? Takut ada yang tersakiti. Oke, ini balik lagi, hidup itu adalah pilihan. You cannot make everyone happy. Tapi yakinlah, kamu pertimbangin, jangan hanya karena kangen sesaat, rindu sesaat, atau cinta sesaat, tapi kamu tanya lagi ke diri kamu, siapa yang benar-benar emang punya tujuan yang sama, visi misi yang sama, dan siapa yang emang baik, bisa berkomitmen dengan benar juga. Kamu tanyain lagi sama diri kamu pertimbangin siapakah jawabannya, hanya hati kamu yang paling tahu. Tapi menurut aku itu perlu dipertimbangkan secara matang-matang dan juga secara bijak. Gak apa-apa Sinta, semangat ya. Semoga dilancarkan semuanya. Oke, di sini ada besi onlineku juga nih, ada Dean, welcome. Katanya hi Rain, relate banget nih pengalaman seamin tapi gak seimannya sama yang aku jalanin sekarang. Bahkan aku pun minta petunjuk yang sama waktu awal dekat. Kalau dia ditakdirin buat aku, tolong dekatkan, langgengkan dan bahagiakan. Kalau bukan, jauhkan secepatnya. Gak kerasa udah jalan 6 tahun aja. Wow, itu lama sih. Kita sepakat buat tetap pegang agama yang kita yakinin, dan kita sama sekali gak mempermasalahkan ini. Begitupun keluarga dari pihak dia. Yang jadi masalah adalah di pihak aku. Kita menetap di luar Indonesia, Rain. Insya Allah tahun ini coba propose dia, dan tahun depan buat marry di sini. Semoga di jalannya ya. Amin amin amin. Aku senang dengarnya. Pokoknya aku selalu doakan dari sini, dan kita support terus, semoga diberi kelancaran buat semuanya, amin ya. Aku senang deh dengar berita bahagia kayak gini. Dan calon istrinya nih semoga dilancarkan dan dilanggengkan, amin. Mau request lagunya Bruno Mars yang Talking to the Moon dong. Thank you dan selamat puasa. Oke, nanti aku puterin. Makasih juga udah cerita-cerita, udah request, semoga dilancarin, dan selamat puasa juga ya. Di sana pasti puasanya lebih lama ya. Oke, katanya
Ada besti online aku juga nih. Ada dia katanya mau lagu Jordi Riz aja yang mengalah tetap salah dan jalan lain. Ada nggak ya? Oke, nanti aku cekin. Kalau nggak ada apa aja deh Kak. Oke sayang. Thank you very much Karin. Terharu deh. Thank you so much juga sayangku cintaku. Terus ada besti onlineku Aji katanya, halo Kak Rachel, hai request lagunya The Rain dengan dengar bisikku dong Kak, selamat menjalankan ibadah puasa untuk kakak dan semua penyiar Ardan yang menjalankan, amin. Thank you, selamat menjalankan ibadah puasa juga, nanti aku puterin lagunya. Terima kasih sudah request dan udah join juga nih. Buat teman-teman yang mungkin emang akhir-akhir ini rasanya kehidupan ini tidak selalu berjalan dengan baik dan tidak selalu mudah, tapi kamu tetap berusaha dan terus senyum, act like everything's fine. Aku mau ngucapin semangat buat kamu. What if I point at the Arden Radio? Arden still alive? Is Rachel here in San Muda? Dan gak kerasa, it's almost 2 a.m. Which mean aku harus pamit karena sebentar lagi kita akan masuki jam-jam sahur. But anyway, I just wanna say thank you so much. Makasih buat besti online aku yang udah join dari jam 12. Terus juga tadi udah join di TikTok juga, atau mungkin kamu nonton langsung di website ardenradio.com. Thank you so much once again. Terus juga udah cerita-cerita, udah titip salam, udah request lagu, atau tadi banyak juga yang nanya-nanya tentang overthinkingnya atau konsul banyak hal lah. Pokoknya overall I'm so happy today karena kita bisa reconnect lagi malam ini. Dan buat kamu, selamat istirahat juga. Dan yang buat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar-lancar selalu dan berkah puasanya. And anyway, buat kamu nih, aku punya jadwal baru. Jadi buat yang mau ketemu, besok kita akan bertemu dan berjumpa lagi di Ardenisha mulai jam 9 pagi. Dan juga malamnya di Konflik Cinta jam 10 malam. So I'll see you. Stay cool and lovely. Bye.